Yang pertama, Lukas. Lukas itu tidak ada riwayat ya, bahwa beliau adalah murid dari Yesus. Tidak ada riwayat di mana dituliskan bahwasanya Lukas itu murid Yesus. Kedua, Markus. Di mana itu bisa kita temukan ada riwayat Markusnya adalah murid Yesus. Kemudian Yohanes. Penulis Yohanes sudah sangat jelas di dalam Lukas 2, di Yohanes 21 nomor 24 25, penulis bukanlah Yohanes anak Zebedeus. Keempat, apa lagi? Matius. Matius 9 nomor 9 jelas penulis kitab Matius bukanlah kemudian murid Yesus. Paulus juga bukan murid Yesus. Siapa lagi? Petrus. Petrus bukan Simon. Petrus yang menulis kitab Saudara diindikasikan adalah tulisan Paulus sendiri, karena cakupan bahasa yang digunakan itu cakupan bahasa-bahasa Yunani. Tulisannya pun dituliskan untuk orang-orang yang ada di Romawi dan Yunani. Jadi mana kemudian bisa dikatakan mereka ini murid-murid Yesus? Nggak ada. Coba. Petrus, di mana dia mendapatkan amanat kemudian untuk sampai ke Roma? Ada? Nggak ada. Kenapa ada Santo Petrus di Roma? Sementara Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Kalaupun dia sampai ke Roma, berarti dia ke Roma untuk orang-orang bersunat. Siapa mereka? Bani Israel yang sudah berserak di luar daripada kota Israel, tempat pemukiman utama yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah untuk Bani Israel. Coba Anda baca di Yehezkiel 5. 30% dari Bani Israel itu dibuat oleh Tuhan berserak ke seluruh penjuru bumi. Sepertiga dari Bani Israel itu kemudian oleh Tuhan dihamburkan ke semua mata angin. Kalau Petrus murid Yesus sampai ke Roma misalnya, maka Petrus sampai ke Roma untuk Bani Israel yang sampai ke Roma, bukan untuk orang-orang Roma, bukan mereka yang punya kebangsaan Roma, tetapi Bani Israel yang tinggal di Roma. Karena kenapa? Bani Israel di dalam Yehezkiel 12, Bani Israel dibuat oleh Tuhan sepertiga dari mereka dibuat terhambur kemana-mana. Nah, jadi beritakanlah Injil atau apapun yang Anda narasikan berdasarkan Matius 8, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak serta Roh. Itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kenapa? Mari saya ikuti irama saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau semua bangsa dijadikan murid, maka bangsa Indonesia harus mengakui Yesus sebagai apa? Mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengakui Yesus utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Mengikuti Yesus berarti harus sholat, harus puasa. Kalau mengikuti Yesus harus bertauhid satu Tuhan. Jadikanlah mereka menjadi murid. Murid harus mengikuti guru. Berarti muridnya orang Indonesia nggak boleh jadi Kristen. Orang Indonesia harus menjadi Muslim. Karena kenapa? Harus menjadikan Yesus sebagai guru. Apa guru itu? Yang kita teladani. Yesus bertauhid, ya. Yesus bersunat, ya. Yesus tidak makan babi, ya. Yesus beribadah menyembah kepada yang di langit, ya. Yesus satu Tuhan, ya. Yesus hanya untuk Bani Israel, ya. Lalu bagaimana dengan baptis? Apa baptis itu? Ditahirkan, ditobatkan, disucikan.
Disucikan dalam nama apa? Nama Bapa. Siapa Bapa ini? Dalam tradisi Yahudi, Bapa ini adalah Elohim, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Lalu baptis dalam nama anak. Anak ini siapa? Yesus. Kenapa Yesus ini? Dia utusan Tuhan. Imani Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Lalu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Roh yang dikirim oleh Tuhan untuk menyampaikan hal kebenaran kepada para nabi. Disebut dengan Roh Kudus atau Roh Suci atau Malaikat Jibril dalam Islam. Imani ketiga-tiganya. Yang satu imani sebagai Tuhan, yang satu imani sebagai utusan Tuhan berupa nabi, yang satu imani sebagai malaikat penyampai firman. Selesai. Jadi tidak ada poin yang menghantarkan manusia menjadi Yesus. Tidak ada poin dari data Matius 28 ini membuat orang yang waras menjadi Kristen. Tidak ada. Baptis, silakan Anda baptis. Apa pembaptisan itu? Pertobatan. Yang tadinya tidak mengakui Tuhannya Bani Israel sebagai Tuhan satu-satunya, akui. Yang tadinya tidak mengakui Yesus itu adalah Nabiullah, akui. Yang tadinya tidak mengakui Roh Kudus itu adalah penyampai firman, akui. Tidak ada yang bisa menghantarkan kita menjadi Kristen kalau ini pun dipaksakan menjadi sebuah kebenaran. Gak ada. Bahkan Islam sudah ada pada poin ini. Tuhannya Bani Israel, tidak ada Tuhan selain Dia. Nabi yang datang kepada Israel, Islam beriman Dia adalah Nabi. Yang datang setelah Nabi Isa tak lain adalah Roh Kudus. Ketiga-tiganya ini adalah perangkat Tuhan dalam berfirman. Apa masalahnya? Gak ada. Yang masalah Anda dituntut menjadi murid, tapi malah menjadi hamba. Murid dari Bang Suma beda dengan hamba bagi Bang Suma, beda. Orang yang menjadikan Bang Suma guru dan dengan orang yang menjadikan Bang Suma Tuhan beda. Langit dan bumi. Seperti itu Bang Adi Barus. Jadi tidak ada masalah bagi kami data ini. Itu kalau dipaksakan. Oh, data ini benar Bang Suma, kita disuruh untuk dibaptis, silakan aja. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu, tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Apa yang jadi masalah? Dibaptis kami. Kami mengaku tak ada daya. Setinggi apapun pangkat kami, setinggi apapun harta kami, jabatan hilang seketika ketika kita dipanggil untuk ditahirkan menuju keridhaan Allah. Selesai. Lalu di dalam ibadah kami menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi utusan Allah untuk Bani Israel, mengajarkan, membimbing, menguraikan kebenaran kepada mereka Bani Israel. Mereka tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai jalan kebenaran menuju kepada Allah. Tidak akan mendapatkan jalan kebenaran, tidak akan mendapatkan bimbingan dan hidup ketika orang itu tidak mengakui dan tidak menjalankan apa yang kemudian diajarkan oleh Roh Kudus. Umat Islam sudah ada pada pondasi ini. Tidak sah kemudian iman seorang Islam ketika mereka tidak mengimani Allah adalah pencipta langit dan bumi yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak beriman Nabi Isa adalah utusan Allah, tidak beriman Roh Kudus adalah utusan Allah. Kami sudah ada di situ, Bung. Anda baru start, Anda baru mau bahas, kami udah tamat di sini. Begitu, Saudara Adi Barus. Kemana dia? Barus? Hilang. Wah, hilang. terseret arus lautan fakta. Oh, Masya Allah. Aku nggak tanggung jawab ya, Bang. Mana tadi dalil-dalilnya? Oke, Guruna, aku mau ini ya, info sedikit ini untuk kawan-kawan muslim. Silakan. Jadi ini Bini dia terhibur sekali nontonin Mikana gitu kan. Karena Mikana melawan Ustadz tadi, Gurunda. Suaranya. Nah, tadi Mikana melawan Ustadz dan
Astagfirullah atau qadarullah ya. Intinya ustadznya mungkin kurang paham mengenai biblos dan karakternya orang Kristen kalau dialog kayak gimana gitu. Jadi tadi itu ditanya apa, Yesus itu di mana Yesus itu adalah Allah atau pencipta langit dan bumi? Di mana di Alkitab pernyataan Yesus mengakui Allah, Yesus adalah Allah. Oh iya, di mana Yesus mengaku Allah di dalam biblos kan gitu, Ikhwan. Mikana membawakan ayat-ayat yang takia terjemahan atau yukhadi'una Allah ya. walladzina amanu. Boleh saya bertanya? Tunggu. Lanjut Dina Koris silakan. Iya, jadi ketika ditanya nih Gurunda ya, ini ditanya nih. Muslim bertanya, di mana Yesus mengaku Allah? Mikana membawakan dalil yang untuk kita Muslim sangat mudah ngebantah itu. Dia bawa Ulangan 32:39, Yesaya 4:46, Yesaya 4:12, sama Yesaya 20 tuh. Lihat Gurunda aja ketawa. Kalau dibawakan ke kita, Ikhwan itu lepeh. Tapi karena Muslim ini awam dengan biblos dan karakternya terhitung, dia terengak-ngak, nggak jawab. Inilah kenapa kami sangat menghimbau, jangan ketika berpikir kita punya pertanyaan maka kita hebat. Karena Tritung punya 1001 cara takiyah menjawab gitu loh. Lu lihat ini, dia bawa perjanjian lama semua. Ini Yesus belum lahir. Ini. Ngambil Kan kitabnya gitu. agama lain gitu ya. Yes, malah ngambil ke kitab agama lain. Cuma kan karena Muslimnya nggak ngerti, jadinya terdiam gitu, speechless. Sampai sorak-sorailah Kristen melakukan Filipi 1:18 gitu, baik dengan maksud palsu maupun dusta. Yesus diberitakan, aku tetap bersuka cita. Kan gitu jadinya. Maka dari itu Ikhwan, pesan dari aku pribadi ya, kalau kita bertanya, Kristen menjawab bahwa dalil itu dicek baca sendiri, karena wallahi mereka itu tukang pelintir ayat sucinya sendiri gitu Ikhwan. Oke Gurunda lanjut. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh Bang, silakan. Oke. Kristen apa bang? Ya Kristen. Iya kan macam-macam bang. Kristen Ya apa? Kristennya yayasannya apa? Kristen yayasan Katolik, Kristennya yayasan Tritung. Protestan, Kristennya apa? Jawab aja pertanyaan saya. Nah, supaya jawaban kita bisa menyesuaikan dengan keyakinan anda bang. Ya Kristen. Kristen Percaya yang Kristen itu banyak. banyak bang. Kamu Kristen Percaya apa? pada Allah Ortodok. Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Habibana Sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bentar bang. Noise Habib. Alhamdulillah. Iya. Lanjut dulu itu ada murid bapak itu mau nanya dulu tuh, jawab aja dulu. Iya. Persilakan. Tentang Quran surah Al-Qasas ayat 30. 30. Udah ditanyain ini. Ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, apakah Allah menjelma jadi sebatang pohon? Karena datangnya suara bukan dari langit, tapi dari sebatang pohon, dan tanpa saya jawab bang ya. Jibril. Tolong jelaskan. Saya jawab ya. Ini saya ngomong sama anda melalui HP. Apakah HP anda itu saya? Ya lanjut. Udah itu jawabannya bang. Saya ngomong sama anda nih Masa melalui HP. Apakah HP anda itu kan saya? suaranya datang dari sebatang pohon, Iya. bukan dari langit, Begitulah. bukan perantara dari Iya, Jibril. begitulah Allah. Maksud saya itu ingin mengatakan bahwa Allah itu Coba berbicara melalui sebatang pohon. Kalau manusia saja bisa ngomong jarak Kenapa jauh tidak dari langit? melalui perantara Kenapa HP. tidak dari perantara Jibril? Kenapa Loh, itu dari Allah. Allah sebatang itu pohon? bisa. Allah itu loh.
Saya aja bisa ngomong tanpa melalui HP, bisa. Ya kan? Bisa bentar dulu dong. Jangan kayak orang kesurupan dong. Sabar. Kalau saya saja bisa berbicara melalui berbagai macam cara. Ya, gimana Apalagi Allah. Gitu loh. Saya bisa ngomong melalui perantara orang. Saya bisa ngomong melalui perantara surat. Saya bisa ngomong melalui perantara HP. Apalagi Allah yang Maha Kuasa. Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak dari langit? Itu kan dari sebatang pohon. Allah tetap di singgasananya, nggak pernah turun jadi pohon, Bang. Di mana di situ dikatakan Allah turun ke pohon? Di mana? Itu kan sangat jelas Allah berbicara melalui perantara pohon, Bang. Apakah Allah mau menjelma jadi sebatang pohon? Nah kan saya udah jawab sama Anda. Ketika saya ngomong sama Anda melalui HP, apakah saya menjelma jadi HP? Nah, itu kan. Nah, itu kan. Apa? Ini saya jelaskan ya. Nah, ya artinya Allah itu berbicara melalui sebatang pohon. Apa masalahnya? Ya berarti Saya aja bisa bicara sama Anda melalui HP, melalui perantara, masa Tuhan nggak bisa? Ya kenapa tidak dari langit? Itu Ya terserah Allah. Allah itu maha berkehendak, nggak ada yang bisa mengintervensi. Allah itu maha berkehendak. Ya. ini saya jelaskan ya. Sama kalian ya. Dalam kitab di dalam kitab Waduh, Kores Keluaran- open cam ini berbahaya. Di dalam kitab Keluaran, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah. Kitab Keluaran itu tulisan siapa, Bang? Ya kan? Bang, kitab Keluaran itu tulisan siapa? Woi, kitab Keluaran itu tulisan Lalu dia siapa? berfirman, Saya tanya, kitab Keluaran itu tulisan siapa? tulisan Musa lah. Oh, tulisan Musa. Tahu Coba lah, dicek Keluaran 3 ayat 1, Bang. Bener nggak tulisan Musa itu, Bang? Coba dicek. Kores, tolong bukakan Kores Keluaran 3 ayat 1, Kores. Bener nggak tulisan Musa itu? 3 nomor 1 meluncur. Iya. Coba dibacakan, Bang Kores. Bener nggak tulisan Musa itu? Kemudian beloklah Keluaran kan ya? Ulangan ini. Keluaran 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Nah, itu tuh. kita Musa. Mertuanya. Lanjut. Mertuanya Adapun- imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Ilah, yakni Gunung Horeb. Kalau ini tulisan Musa, bagaimana mungkin Musa menyebut dirinya ia, menyebut dirinya nya? Benar nih tulisan Musa ini. Ya ini kan Taurat. Nah, kitab Keluaran. dari mana ini bisa tulisan Musa ini? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Itu kan Taurat, kitabnya Musa. Dari mana ini kitabnya Musa? Ini orang yang bercerita tentang Musa atau Musa bercerita tentang dirinya? Coba, jangan-jangan nggak lulus ini bahasa Indonesia Anda ini. Katanya itu untuk kata ganti orang keberapa sih, Bang? Woi. Alhamdulillah. Katanya itu untuk kata ganti orang pertama atau kata ganti orang ketiga? Kata iya, nya, dia. Tuh. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Kalau ini tulisan Musa kan harusnya adapun aku biasa mengembalakan kambing domba mertuaku. Gimana ini? Ini Musa yang nulis atau orang yang bercerita tentang Musa? Ayo, yang benar aja dong. Bingung kan? Bingung. Oke, Bang Kores, dilanjut. Saya udah cukup untuk membuat orang bingung. Lanjut, Bang Kores. Cakep Sasuke. Guruna aku 10 detik ya. Aku 10 detik. Kalau lu bingung ada suara keluar dari pohon, terus Ya. gue pengen tahu penjelasan lu untuk Keluaran 4:12.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Ini Tuhannya jadi api gitu maksudnya ya. Kalau dalam Kristen gitu ya. Itu malak Yahweh. Enggak ada Malaikat. malak di sini. Enggak ada malaikatnya. Malaikat Tuhan Tuhan. langsung gini. Gede lagi Yahweh ini. Malam kan ada malaikat Tuhan. Enggak ada malaikatnya, Bre. Kita buka bahasa Ibraninya ya. Lu jangan bohong-bohong ya. Kalau lu menganggap Al-Qasas ayat 30 itu Tuhan menjadi pohon, lu harus terima di sini Tuhan menjadi api. Jangan bohong-bohong. Kita cek sekarang Ibraninya. Ada nggak malak di sana? Keluaran itu Exodus, ini ya. Exodus 4:12 interlinear langsung nih. Bible Hub yang kukasihi, keluarlah. Haya, syat, fecah, silap fecah. Weatah lek anoki ehye impika pika. Ini apa sih? Gue bawa kemana ini? Ulangan, sorry, pantesan Deuteronomi harusnya, bukan Exodus. Deuteronomi, ya, sah. Kita ulang ya. Apakah ada malak? Fuciat sep. Woi, kenapa Bible Hub ini ngambek sama Kores? Nih Deuteronomi 4:12 Syavatsa wedaber Yahweh Alekem mitou HS. Mana malak? Mana malaknya? Mana malak? Terdiam? Kenapa? Sepi? Oke deh, Gurunda silahkan. Selamat datang di kebenaran, my bre. Kamu ketahuan takia terjemahan. Iya, baik. Mungkin dari Habib kita mau memberikan jawaban barangkali terkait pertanyaan saudara kita, Bib. Habib. Oh, jaringan beliau. Afwan, jaringan saya lagi jelek banget nih. Sebentar ya. Baik. Jadi gini, saudara Laskar Kristus, Ya. di Islam itu jelas kaidahnya. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ketika kemudian Allah memberikan Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima bukan dari seperti apa yang Anda inginkan, tetapi beliau menerima wahyu melalui perantaraan malaikat. Maka Allah mengatakan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan. Tidak patut bagi manusia untuk berbicara langsung dengan Allah kecuali melalui perantaraan wahyu atau belakang tabir dan melalui malaikat. Jadi yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam yang saudara pertanyakan tadi, falamma atahanu dia min syati, itu ketika dia, maksudnya Nabi Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Jadi dia diseru dari sebatang pohon. Bukan dikatakan Allah datang ke situ berseru dari batang pohon. Tidak, dia diseru. Nah, ini terkait dengan data di dalam kitabnya orang-orang teman kita Kristen, Yahudi, di dalam bilangan 12 nomor 6. Jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku Tuhan menyatakan diriku dalam penglihatan, dan aku berbicara kepada mereka melalui mimpi. Ini dalam 12 nomor 6. Lalu apakah yang datang itu adalah Allah? Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, itu sangat jelas diterangkan 2 Tawarik 6:18. Lalu juga di dalam kitab 1 Raja-Raja 8:27.
Apa yang diterangkan di sana? Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini, apalagi pohon. Allah itu tidak bisa dimuat oleh apapun. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika ada suara yang didengarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, itu bukan Allah yang datang mewujud, karena di sana tidak ada dalilnya. Hanya dikatakan dari sebatang pohon. Nabi Musa kemudian diseru, ya Musa, inni anallah Tapi kenapa rabbul nggak dari alamin. langit itu, Pak? Gimana? Kenapa nggak dari langit suaranya? Kalau dia dari langit, maka semua orang akan mendengarkan. Sedangkan petir, semua orang akan mendengarkan. Sementara yang ada pada masa itu, Allah hanya menyatakan diri kepada seorang saja, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Makanya dikatakan di bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut dalam penglihatan nabi itu dan dalam mimpi nabi itu. Hanya nabi itu yang bisa mendengarkan. Kalau dia bergemuruh dari langit, wah itu bahaya itu. Karena begini Bung, di dalam pengakuan Yesus sendiri, Yohanes 5 nomor 37 dikatakan begini, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu kemudian Nabi Musa sendiri, di dalam kitab saudara dituliskan, kitabnya Yahudi, Ulangan 33 nomor 20 ya akhi ya. Jelas sekali dikatakan di sana bahwasanya tidak ada manusia dapat hidup karena melihat aku. Jadi suara yang didengarkan oleh Musa, ya itu bukan. Jadi Allah gimana? tidak bisa dilihat. Allah di alam semesta ini tidak bisa dilihat. Kalau di akhirat bisa dilihat nggak? Di akhirat bisa dilihat. Karena di alam kekekalan manusia kemudian bisa melihat Tuhannya, laksana mereka melihat rembulan di malam hari. Oh, kalau kami ya tidak percaya itu. Ya tidak ada paksaan untuk percaya. Lawang Yesus aja Anda nggak percaya kok, gimana Al-Quran? Biasa itu, kami maklum itu Bang. Allah Bapa tidak dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Siapa Seperti bilang? yang tertulis di Yohanes pasal 1. Iya. Tiada seorang pun yang dapat melihat Allah kecuali anak pangkuannya yang menyatakan. Anda salah menerjemahkan di situ. Di situ bukan menyatakan, tetapi menjelaskan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan Bapa, tetapi anak yang di pangkuannya lah yang menceritakan, menjelaskan. Yaitu Bukan. Roh Allah itu. Original teksnya kalau diterjemahkan secara jujur bukan menyatakan, tetapi menceritakan atau mentafsirkan atau mengilustrasikan Tuhan Bapa itu kayak mana. Makanya Yesus ketika gimana? Jadi begini Bang, Silakan. kalau Tuhan bisa dilihat di akhirat, berarti Tuhan itu makhluk kecil. Kenapa bisa? Iya, ya lebih kecil dari akhirat berarti kan? Benar nggak? Loh, tadi sekarang gini, saya tanya sama saudara, kira-kira besar mana bulan dengan bumi? Ya besar bumi. Oh ya? Iya. Kalau matahari dengan bumi besar mana? Ya besar matahari lah. Nah itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat laksana kita melihat cahaya matahari, cahaya rembulan. Apakah kemudian kita berdesakan melihat cahaya bulan? Tidak kan? Tidak kan? Apakah kemudian bulan itu banyak? Karena di Amerika ada bulan, di Indonesia ada bulan? Tidak kan? Nah itulah keadaan manusia di surga nanti. Iya kan? Nah apakah ketika kemudian orang mengatakan, aku melihat matahari, apakah kemudian manusia bisa melihat wujudnya? Cuman cahayanya aja kan? Apakah rembulan itu, bulan itu bisa dilihat secara wujud? Cuman cahayanya aja kan? Tidak ada manusia yang mampu kemudian melihat wujud bulan itu seperti apa secara absolut. Cahaya yes, bulan itu apa? Oh menyinarkan ya, begitulah Allah. Nah sedangkan saudara mengatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan Anda loh. Yang dibunuh di salib itu siapa? Bukan Tuhan Anda. Hah?
Saya baru dengar itu. Nah Tuhan berarti kemana Anda mengatakan Tuhan Anda tidak dilihat, sedangkan dibunuh pun Tuhan Anda kena? Ya itu kan roh Allah itu yang menyatakan kehadiran Allah. Jadi yang mana yang Tuhan Anda sebenarnya? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yang Yesus menjadi itu- manusia, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus itu yang menyatakan menjadi kehadiran manusia, Allah. yang menjadi manusia ini Tuhannya Abraham, yang dinetein sama Nabi sama Maria ini Tuhannya Abraham, gitu maksudnya. Kami percaya Allah Israel itu Saya tidak tanya iman saudara, saya tanya di dalam Markus 11 nomor 27, berbahagialah puting yang diisap oleh Yesus. Saya tanya, yang isap puting itu adalah Tuhannya Abraham menurut saudara? Yesus itu roh Allah yang menyatakan kehadiran Allah. Dia datang Di mana dari Yesus Allah. mengatakan bahwa aku adalah Allah? Dia itu roh Allah. Roh Allah. Bukan Roh Allah, kita semua ini memiliki roh Allah. Jangan Anda kira roh yang ada di dalam tubuh Anda itu adalah roh buatan orang tua Anda. Semua kita ini dicipta dari roh begini, Allah. Bang, Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada di dalam tubuh manusia adalah roh ciptaan Tuhan, roh ciptaan Allah. Yesus yang manusia Zakaria kagak? itu dihembuskan, dikasih, diberi. Kalau Yesus itu roh yang menyatakan kehadiran Allah. Sebab Allah itu tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di surga. Dia itu tak nampak. Allah Terus, itu roh dan kebenaran. jadi kenapa Yesus bisa Yang dilihat? menyatakannya ialah ruhnya. Ruhnya itu Kenapa tidak Yesus terbatas. bisa dilihat? Itulah yang menyatakannya. Kenapa Yesus bisa dilihat? Karena dia bukan Aduh, udahlah. Ini Karena saya dia bisa bu- jelaskan ya, Juma karena ya. dia Bisa bukan saya Tuhan, jelaskan ya. makanya dia Saya bisa dilihat. jelaskan ya, Juma. Sabar, saudara Juma. Ardi. Sopan ya Pak Ardi. Ini masuk rumah orang tuh salam dulu kek. Iya, jangan hanya bermodalkan emosi. Sabar. Tuhan tak bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Yesus Tuhan kagak? Yang menyatakan kehadiran Allah ialah Tuhan. Lah, alam semesta ini Ini, Bang, menyatakan kehadiran Yesus. Allah. Yesus mengampuni dosa. Di mana dalilnya? Yesus mengampuni dosa. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Saya berhenti menjadi artis kalau ada. Coba tunjukkan ke saya. Ya, Yesus mengampuni dosa orang itu. Di mana dalilnya? Ya. Di mana dalilnya, Coba, ada, ada. Bung? Silakan. Saya berhenti, saya turun sekarang ini. Berhenti saya tutup komal kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Silakan. Dosamu telah diampuni, kata Yesus. Dosamu telah diampuni oleh Allah, bukan aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, kata Yesus. Berarti yang mengampuni Yesus atau bukan? Ya, Yesus lah yang mengampuni. Di mana dalilnya? Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malah Yesus berdoa, Bapakku yang ada di surga, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mana dalilnya? Mana Cuma dalilnya? gabung-gabungkan ya. Oke. Karena Oke apa ini? Oke apa? bisa saya Oke, jawab Keok. ya. Ya, silakan. Dosamu Ya. telah diampuni ya, kata Tuhan Siapa Yesus yang kan. mengampuni? Kenapa kita- Siapa yang mengampuni? Dosamu telah diampuni ya, dialah. Di mana dalilnya aku yang mengampuni dosamu? Kalau Yesus dapat mengampuni dosa, Kamu Di mana? Di mana dalilnya pengakuannya? Manusia, Ingat, anak Bung. manusia, anak Jangan manusia difitnah. Tuhan Yesus Kalau Yesus berfirman, tidak pernah dengar. mengatakan jangan difitnah, karena Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah Dengar. kepada serigala yang nyamar seperti domba. Mereka buas, lebih serigala, lebih dari serigala buasnya. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Pertanyaan cuma kan, di mana dalilnya? Yesus mengampuni dosa. Ya, Yang silakan. pertama, Yesus berfirman kan, Ya. anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Tunjukkan itu di mana tertulis? Di mana? Di mana itu? Di mana itu? Di Cari Nakores, dulu di Google. siap-siap Ada yang bisa bekerja di buka Google Nakores. enggak?
Saya nggak tahu di mana ayatnya itu, tapi saya pernah Ah, baca. Pak Gurunda. Lukas 5 nomor 24 atau Markus Iya 2 kan? nomor 10. Kami yang ngajarin. Tenang. Kami yang ngajarin Anda. Iya. Terima kasihlah kau mengajari. Markus 2 nomor 10, Dinda. Tolong tunjukkan di situ. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi bohong. Buka. Oke. Bongkar original teksnya. Tak ajarin Markus 2 kamu. meluncur. Ya. Original teks meluncur. Oh, Original originalnya. teks meluncur. Oke. Oke. Bible Hub yang kukasihi, keluarlah. Hayak syat. Fajah ya. Ya sebut siapa? Oke. Konsentrasi di kata apiemi. Apiemi itu artinya apa? Mengampuni atau meninggalkan? Ya, tuh. Tinggalkan. Anak Jadi manusia apa artinya? Mengampuni. berkuasa meninggalkan dosa, bukan berkuasa mengampuni dosa. Hafat syat. Dia meninggalkan berarti dia tertinggalkan dosa. Ini yang disebut Gurunda ya. Lu diam dulu, lu diam dulu. Lu diam dulu, lu diam dulu. Lu diam, dengerin dulu itu di layar. Oh. Nah, ini kan di sini Markus 2:10. Di sini ada kata oios tou anthropo apienai hamartias. Apienai itu akar katanya 863 ya, konkordasinya. Kita buka Siap. nih. Ya. Saja. Nah, tuh 863 apiemi. Akar katanya apiemi, kita lihat definisinya. To send away, menjauhkan, Left alone. meninggalkan, atau Allahu Akbar. Takbir. Laskar Allahu Nabi yang di bawah Akbar. takbir. Akbar. Jadi kalau Anda ingin belajar di dalam bahasa Yunani itu mengampuni itu adalah sincoro. Sincoro itu bahasa Yunani artinya berkuasa atau mengampuni. Oke ya. Jadi belajar itu penting. Anda beriman, tolong tumbuhkan iman saudara. Jangan doktrin dan dogma aja dipelihara, jangan. Anda tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui ajaran Yesus. Yesus mengajarkan apa? Dia hanya jalan menuju Monas, bukan Monas. Ayo belajar lagi, silakan lanjut. Sincoro itu mengampuni, Om. Oke ya. Nah, ini silakan dibuka mic ya. Kalau berkuasa istiros. Yesus bukan istiros. Tapi apiemi. Apiemi cuman apa? Meninggalkan. kalau yang pengen Yang di bawah benar-benar juga terlalu lebay. mengampuni Mana itu, ada cuncoro enggak? Bukan juga Ini, si coro, Gurunda. jangan lebay. kalau yang pengen Iya. benar-benar mengampuni itu di Yesaya 6. Nah, betul. Nah, Kalau Yesaya begitu, 6. kalau begitu apa bedanya saya sama Yesus? Saya bisa meninggalkan dosa, nggak Saya berbuat juga. dosa lagi. Apa Makanya- bedanya kali gitu? Makanya izin ya, teman-teman Kristen sebenarnya ini kasihan, korban Jadi LAI gimana semua ini. kalau Yesus Korban LAI dia. membangkitkan orang mati. Hah? Yesus Membangkitkan orang mati kan biizni, dengan izinku, kata Allah. Coba Anda lihat sebelum dia membangkitkan Lazarus. Ya Bapak, orang yang banyak ini, kan gitu. Dia berdoa dulu kan? Yohanes Betul. 11. Iya, makanya dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan. Yohanes 7 tuh, baca. Bang Kores, Yohanes 11 ayat 41 coba Bang Kores. Apakah dia itu berdoa dulu atau enggak di situ? Ketika membangkitkan Lazarus. Bang Kores iya. meluncur. Gas, Yohanes 10. 11. Oh ya, Yohanes 11. Oh, enggak lah, masa Yesus bangkitin orang mati berdoa dulu, Ustaz Sugi. Oh, Ustaz Sugi ngada-ngada aja. Iya. Tuhan Besarkan tuh Bang Kores tuh. Yohanes 11 ayat 41. Iya nggak kawan-kawan Kristen. Masa bangkitin orang mati berdoa dulu ini Yohanes lagi Yesus. Ustaz Sugi ada-ada aja. Dia kan Yohanes tuh 11 kan berapa? 41 sampai 43. Sampai 4. Sabar Bang Kores, sabar. Oh iya siap. Modenya mode Taliban soalnya Bib. Ya, ini Yohanes 11:41 ya. Maka mereka mengangkat batu itu.
Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Hore, mengutus. Waduh, artinya hilang. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ternyata ngaku utusan dia waktu bangkitin orang mati, bukan ngaku Tuhan ya. Waduh, Yesus nih gimana sih? Seharusnya ketika dia membangkitkan Lazarus itu ngaku dia, aku Tuhan. Ini buktinya bisa membangkitin orang. Ternyata ngaku utusan, sadar diri ternyata Yesus. Iya, jadi di Al-Quran itu kita sudah diajarkan, Bung, teman-teman Kristen, kami kenapa nggak menjadikan Yesus itu sebagai sesuatu yang harus kami pahami, kami renungkan, apa benar Yesus itu Tuhan ya, dia membangkitkan orang? Enggak. Kenapa? Di kitab saudara menerangkan dengan izin Allah. Di tempat kami juga sama dengan izin Allah. Wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah, membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Selesai. Oke ya, jadi belajar sekali lagi, mari beriman, tapi imannya itu ditumbuhkan dengan cara belajar. Lanjut. Makanya Laskar bro, lu jangan dibohongi oleh terjemahan Indonesia. Itu lu. Terjemahan Indonesia Masih mau aku datang besok. Terjemahan Indonesia sudah betul. Kenapa? Selamat malam Bang Mars. Sudah betul katanya. Iya. Terjemahan Indonesianya banyak yang salah. Yang salah pemahamannya saja menurut saya. Oh, mati Mija. Gak bisa Bang. Kalau original teks tidak berdasar, terjemahan tidak berdasar dari sumber, itu bukan pemahaman yang salah. Memang terjemahan yang salah kok. Alkitab itu sudah 2000 tahun. Iya, Kenapa? dan sudah 2000 tahun memang salah. Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan kitab kami lebih baik loh. Apanya yang baik? Satu teks. Maksudnya apanya yang baik? Jangan disamakan Yesus yang di Al-Quran sama kita yang di Alkitab sama. Enggak ada Sama Yesus dong. di Al-Quran. Enggak ada yang samakan. Memang enggak sama, jadi jangan disama-samakan. Enggak ada yang samakan. Cuman dikatakan di Al-Quran ada sosok, ada Al-Quran sosok, yang mana lagi? Al-Quran yang mana dulu? ada sosok datang Al-Quran kepada yang Bani 1924. Israel. Al-Quran yang mana dulu? Al-Quran Israel. yang mana dulu? Al-Quran 1924 atau Al-Qurannya Wars atau Al-Qurannya Kulub? Ngomong apa sih ini orang ini? Gua turunin lo ya, kalau nggak mau dengerin orang ngomong ya, gua turunin nih. Mau diturunin? Al-Quran itu kan ada 30 versi. Yang mana yang betul itu? 30 versi. Versi. What? Iya. Coba sebutin dong 30 versi apa aja nih? Jangan sok. Ya. ini Cari saja sendiri di Google. Makanya jangan percaya sama Mbah Google, ya Allah. Al-Quran 10. Al-Quran bikin 30 versi, Masya Allah. Yesus ada juga 900 versi. Oh, Yesus ada 900 versi. Coba cari di Google. 30 versi ada itu. Coba cari di Google. Turunin. Lu aja bergaya. bener nih orang. Alkitab Al-Quran 30 versi dulu diam-diam aja. Kalau yang Mungkin yang maksud baru lu ada tuh Al-Quran itu 450.000 juz, ya. versi Tidak gimana? betul, Bos. Alkitab Kenapa itu bisa? nggak dibeda-beda. Iya, Al-Quran itu sebenarnya ada 7 Kalau huruf, ada multiple reading. Hafs tahun Nah, gitu. 1924. Apa Loh, hebatnya 1924? mau lihat yang Al-Quran versi 1924 atau 1928. Mau lihat? Aku Terus kasih yang lihat nih, aslinya aku mana? kasih lihat nih. Mau? Yang aslinya mana? Oke, ya ini. Kok Ini nih, tulisannya nggak yang sama aslinya. seperti Yang yang aslinya ini disebutkan langsung di sekarang. Joshua. Yang aslinya langsung di sini ya. Nah, kita Joshua. buka sekarang Al-Quran Baca juga edisi lah. cetak gitu ya. Al-Quran edisi cetak Ya, kan gitu ya. 1924. Edisi cetak pakai Kairo ya. Hafs, Edisi toh? cetak Kairo kan Sekarang ya. saya tanya kalau yang Wars kayak apa? Itu betul apa enggak? Al-Quran Betul Wars. juga Ada apa lah. enggak? Betul juga lah. Coba Bang. Al-Quran edisi Wars itu cetak. nggak Jangan ada yang kabur-kaburan. sama Ini bentuknya mau sama dijawab kok Al-Quran takut sih Hafs, mau dijawab yang Al-Quran. Udah turunin edisi aja lah, cetak nggak usah 1928. turunin aja lah, host ganti yang lain lah, nggak nyambung dia. Al-Quran aja banyak versinya lu. Turunin aja. Oh, Kali turunin 450.000 aja. versi itu perjanjian baru kawanku. Datanya juga ada. Jangan Hostnya nggak pindah-pindah. mendengar Semua kayaknya. data di Kores ada. Sandi turunin ya.
Mestinya gini ya, nggak usah ditangkap. Mestinya kalau dia memberikan argumentasi tuduhan, mestinya dia bawa data. Masa suruh kita cari di Google? Ya sama dong kalau gue juga Yesus ada 900 versi. Mana buktinya? Cari di Google. Begitu orang diskusi. Nggak boleh begitu. Nggak usah ditanggapi. Orang gila itu tadi itu. Silakan yang lain lah. Itu Joshua tuh. Silakan Joshua. Oh dibawa lah. 30 juz dibilang 30 versi ini kan dong. Iya, Wah, 30 juz bukan 30 versi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Bang Zuma, Saya sampaikan saja kira-kira itu agama Kristianis siapa di dunia ini yang bisa menghafal satu kitab baik lama maupun baru, itu saja. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Nah itu Nggak ada. buktikan itu saja. Kenapa mau susah-susah? Kalau kita itu mungkin dari 3 tahun, 6 tahun, 5 tahun pun ada 30 juz hafal. Nah itu perbandingannya jauh sekali. Oke, kita sambut dulu Joshua. Silakan Ya, Joshua. luar biasa Bang Rahman, Masya Allah. Ya, Syukran. Terima kasih Bang. ya sama-sama. Bang Joshua. Mungkin Pak Rahman bisa ngomong, gantian. Kalau Anda ganti loh, kalau bertanya nggak begitu, ngomong jawabannya yang sering kita dengar nih. Jawabannya kami di Kristen itu tidak kan untuk menghafal. Itu jawaban dia, Bang. Lalu bagaimana budaya penyampaian pertama dari narasumber seperti Musa? Bagaimana? Kan berkirim surat. Oh, mana suratnya? Ya kan surat Paulus. Gak bisa, kebenaran itu nggak bisa diukur dengan kayak gitu. Kalau di Islam itu kan ilmu sanadnya jelas. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan legitimasi kepada sahabatnya kemudian untuk mengajarkan Quran. Kan gitu. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Ada diucapkan. Dia sebut nama. Kemudian Rasulullah ketika menyampaikan Al-Quran, ya prosesnya sama, talaki. Beliau membacakan, sahabatnya mendengarkan, setelahnya sahabatnya membacakan, Rasulullah mendengarkan. Ketika bacaan itu sudah sahih, sudah valid, Rasulullah memberikan legitimasi kepada mereka berupa ijazah. Anda sudah bisa mengajar Al-Quran. Menghafal, proses talaki sama seperti malaikat Jibril datang menyampaikan, Rasulullah mendengarkan, habis itu Rasulullah mengikuti, setelah itu dihafalkan. Jadi tradisi penyampaian Al-Quran itu hafalan. Jadi kalau semua manuskrip, salinan, apapun dalam Al-Quran itu tak ada, nggak ada pengaruhnya dengan Islam. Semua Al-Quran, kitab Al-Quran dihapuskan di atas muka bumi, nggak ada masalah dengan umat Islam. Kenapa? Ada jutaan penghafal Quran. Coba, coba bandingkan dengan teman-teman Kristen. Hapus Bible, semua di atas muka bumi. Apa yang terjadi kira-kira? Mate ho. Jong. Mate ho. Jangan dihapuskan, terlalu berat. Kumpulkan aja orang Indonesia, suruh ke Cina. Pendetanya baca khutbah di atas. Ngerti enggak ini jemaah? Kagak. Orang Cina suruh ke Indonesia. Yang khutbah bahasa Indonesia, orang Cina nggak ngerti bahasa Indonesia. Ngerti enggak apa yang dimaksud oleh pendeta? Kagak. Umat Islam Anda suruh kemanapun, suruh imamnya kemudian sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jemaah dari bangsa manapun, negara manapun pasti paham. Oh, ini surah Al-Fatihah. Iya kan? Iya, itulah hebatnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Seperti itu. Masya Allah.
Kita sambut Ibu Rasmi, si haloho. Iya, halo. Halo, Bu Rasmi. Dari agama mana, Bu? Ya, ini dari Pekanbaru. Agama apa, Bu? Muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Ada yang mau Pekanbarunya ditanya? mana, Bu? Pekanbaru kota. Oh, di kota. Saya di Siak, Bu. Oh Siap. ya. Ada orang. Oke, Ada yang mau- lanjut. Itu Ada yang tadi ditanyakan, Abang Bu bilang, Rasmi? Yang tadi. Ada yang mau Dia mau ditanyakan? Dia mau menanggapi, Bang. Aku menjawab yang tadi Abang Oke, bilang. silakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang itu ya. Iya, Ya, itu kan Yesus mengatakan itu dia dalam proses apa itu? Penyalipan kan? Aduh. Yohanes 5 itu enggak. Tahu, Wak. Itu kan dia Jauh, mengatakan Pak. kata-kata itu Bukan. waktu dia Jauh, Bu. Itu di Yohanes 5. Yohanes 5. Bu, sementara penyalipan itu di Yohanes 19. Jauh banget. Itu di Yohanes 5 itu Loh. masih awal-awal Dakwah. penginjilan itu, Penginjilan penginjilan. Yesus. Iya. Jauh lah, Bu. Apa? Biar selesaiin dulu, Bu. Jadi Selesaiin itu dulu tadi apa maksud Ibu? Itu tertulis di mana itu tadi? Coba ulangi baca yang kamu bilang tadi aku tidak bisa berbuat apa-apa itu. Aku Yohanes 5. Nomor 30. Aku tidak dapat berbuat Iya, coba baca. apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Jelas kok? Ya. Terus? Iya, kan itu kan Injil diberikan kepada Musa pada saat apa? Musa kan perjanjian lama kan? Musa Sangat tidak main. Itu lari ke Musa. Loh, dengar dulu jalan ceritanya. Makanya kalian jangan Iya. asal ngomong, asal artikan baik. sendiri. Tunggu. Ibu Ya. ini sabar, Bu, Musa. sabar. Ibu sabar. Allah Pelan-pelan. memberikan Bu, Injil sabar. kepada Musa di Ibu, perjanjian lama. Ibu, Hah? sabar, Ya? Bu, sabar, Jadi sabar. dengar. Sabar Jadi dulu, kan Bu, sabar. Injil itu Ibu, kan tidak ada tertulis perjanjian lama sabar, dan perjanjian baru. Bu, sabar dulu, Loh. Bu. Ibu, sabar. Suara saya lebih besar. Saya pakai sangkakala malaikat maut. Ibu, saya mau tanya, Ibu di gereja sebagai apa ini? Jemaat biasa? Pendeta? Pastor? Kalau pastor, layak Ibu bicara kayak gitu. Dengar dulu. Kalian tidak ngerti. Ah, itu wajar. Ibu, saya mau tanya, Ibu jemaat biasa, pastor atau pendeta? Tolong dijawab, Ibu. Silakan dibuka. Buka mic-nya, Bu. Ibu buka mic-nya dulu baru bicara. Enggak kedengeran kalau enggak dibuka. Kalau jemaat biasa, mohon maaf, bukan level kami bicara Bible. Kami lebih paham Bible, kami lebih hafal. Kalau ibu hanya berdasarkan iman, wah maaf, ibu yang harus mendengarkan kami, bukan kami yang harus mendengarkan ibu. Tapi kalau ibu pendeta atau ibu adalah pastor, kami izinkan ibu menjelaskan, habis itu kami gulung. Silakan. Ibu pendeta atau jemaat biasa? Dalam mitos diceritakan Bu Rasmi masih berbicara ketika di mute. Silakan Bu dijawab, Bu. Pendeta atau jemaat biasa, Bu? Musa terima Injil. Ya itu makanya aku bilang kita mau siapkan waktu lama untuk ibu menjelaskan ke kami, maksudnya bukan menjelaskan, mengaburkan. Kami yang menjelaskan karena kami tidak ada tendensi duit, tidak ada fulus, tidak ada perpuluhan, murni untuk edukasi, menjelaskan apa yang ada di dalam Bible. Waduh, kabur dia. Malu Masa? dia. Duh, masa iya Musa terima Injil? Kedua juga masa Yohanes 5:30 penyaliban di sana kan perikopnya itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Itu dia tadi, aku tidak berkehendak. Jelas kok di situ. Jika aku menghakimi, penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Udah jelas dia bukan Tuhan. Sementara Tuhan maha berkehendak. Oke, kita sambit lagi berikutnya. Ben ini siapa Ben nih? Ben, selamat malam Ben.
Ya, Ben selamat Kirigio. Bang Hani Ya, sinyal merah ya? Ya, malam Ben. Yakob sebentar Ben, ada yang mau ditanggapi Ben? Silakan Ben. Ya, shalom, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yakub. Silakan Ben. Ya, mohon maaf. Jangan buka Google sambil gitu, nggak kedengeran. Tidak. Tolong dijelaskan surat Ali. Surat Ali. Ali Imran. Imran 3 ayat 35. Suratnya Ali nggak ada. Ali Imran berapa, Bang? Ali Imran ayat 3. Ayat 3. Pasal 3 ayat 45. Hah? Oh, Allah. Oh, Ali Imran ayat 45 maksudnya. Oh, 45. Dia bacanya kayak baca 45. ini biblos. Ingatlah wahai Rasul ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira itu. Lanjut. Terkemuka itu ya? Ya. Ada apa dengan itu, Bang? Silakan. Ya, maksudnya Seqalatil saya malaikatu ya tidak Maryam. mengerti. Maksudnya saya Ya. mau tolong dijelaskan. Silakan Haji Juma. Pasal 3 ayat 45. Ya udah paham kita. Hafal. Di sini orang hafal semua. Ya, sorry, maaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Bentar ya. Apa yang dipertanyakan tadi? Imran 45 dia tanya doa, apa maksudnya? Minta keterangan, maksudnya apa gitu. Mana tahu Habib kita bisa memberikan penjelasan kalau beliau berkenan. Apaan, Beb? Afwan Imran dan 3 Juma, ayat 45. penjelasannya langsung ke Bang Zuma dulu. Ana dengar dulu. Ana Iya, juga Masya belajar. Masya Allah. Masya Allah. Allah, kita di ospek ini sama Habib ini. Allahu Akbar, Enggak, Masya benar. Allah. Masya Allah. Penjelasan Bang Zuma lebih jelas. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, Bang Zuma ya, Afwan ya. Iya, Bib. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf, Bib. Tanpa mengurangi rasa hormat, Masya Allah. Ya, Her. Jadi kawan. gini, ya, gini Bung, pertanyaan ini sangat menarik. Ketika kemudian Anda bertanya tentang Al-Quran, kaitannya dengan sosok manusia yang diutus oleh Allah. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Lalu dikatakan di sana namanya Masihu Isa bin Maryam. Yang menarik di sini adanya kata Ibnu Maryam. Anak laki-lakinya seorang wanita berjenis kelamin laki perempuan bernama Maryam melahirkan seorang Isa. Berarti Isa ini adalah anak manusia. Apa yang Anda ingin katakan? Oh, di situ dikatakan dia terkemuka, wajihan. Ya, terkemuka ini siapa yang terkemuka ini? Anak laki-lakinya seorang wanita bernama Maryam. Lalu apa yang ada dalam benak saudara? Ketika sudah dikatakan oleh Allah, seorang malaikat datang kepada Maryam membicarakan tentang sosok yang akan lahir dari rahim seorang manusia bernama Maryam, tentang sebuah pernyataan Allah, kehendak Allah, kalimat dari Allah akan lahirnya seorang manusia bernama Isa, anak laki-lakinya Maryam. Terkemuka di dunia, di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Wa minal muqarrabin. Apa yang jadi permasalahan? Terkemuka di dunia karena seantero jagat raya membicarakan beliau. Terkemuka di akhirat sebab beliau adalah nabi yang kelak akan ditanyai oleh Allah di hadapan manusia. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, hambaku, ciptaanku, nabiku, utusanku, apakah ente yang mengajarkan kepada orang-orang gelap muka ini untuk menyembah dirimu? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembahku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka, mengatakan kepada mereka sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes Allah mengutus 12:49. malaikat Gabriel untuk mendatangi Maria.
bahwa dia akan mengandung anak Allah dan dia akan dinamakan Yesus. Mengerti kamu sedikit ya, jangan ada orang memberi keterangan, diam dulu. Aduh. Oke. Al-Quranmu aja kau bahas. Lah ini lagi bahas Quran, Ini kenapa bahas kau nyela? Aduh, kau ini. Ini lagi bahas Al-Quran, Ibu Rasmi. Ya, Al-Quran mengatakan Subhanaka ma yakunu li, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Jelas itu. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kan gitu. Maka dari itulah kemudian ketika beliau Ibu Rasmi di mute dulu, Bu. Ya. Sabar, Bu, sabar. Di mute dulu. Ya, bagus. Terkemuka di dunia karena beliau diceritakan di mana-mana. Dia juga nanti yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Satu-satunya nabi yang akan datang menuntaskan kemudian ajarannya yang dibelokkan oleh orang Roma Yunani adalah beliau. Kemudian satu-satunya kemudian nabi yang nyata-nyata datang ke muka bumi bermakmum kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah beliau. Dialah juga yang akan menjadikan ahli kitab beriman kepada dirinya sebelum kematian mereka. Ini jelas ini. Di akhirat beliau akan dihakimi di depan manusia. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah kepadamu selain daripada kepadaku? Yesus Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Makanya di Yohanes 12:49, Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Terkait dengan Tuhanku dan Tuhanmu, ani abudullah rabbi wa rabbakum, Yesus mengatakan dalam kitab saudara, Maria, jangan kau sentuh aku dong, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, wahai Maria, katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Apa yang saudaraku permasalahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45 ini? Silakan. Ya, berarti sama ya dengan Google siapa? ini. Jangan sambil diterusin dong. Ya, silakan Ben. ya berarti sama ya di Alkitab Matius 8 ayat 18. Berapa? 8 ayat 18. Iya. Gimana, Bang? Ya, itu di situ tertulis berkaitan, firmannya berkaitan dengan Yohanes 8, Iya, Matius 8. Matius 8:18. Itu tidak membahas itu. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Mungkin keliru kali. Matius 8:18 itu Yesus melihat orang yang mengelilinginya. 28, Matius 28. Oh. Matius 28 yang mana? Nomor 19. 18. Kepada aku diberi kuasa itu. Ya. Iya, oke. Tapi Bung, kalau ini yang saudara saya jadikan sebagai sandaran, kami umat Islam akan mencari jawaban yang benar itu yang mana? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kalau di surga kuasanya apa? Di dalam Matius dia mengatakan, tentang siapa yang di kananku dan duduk di kiriku di surga, aku tidak punya hak untuk memberikan itu. Tetapi itu diberikan kepada dia, kepada siapa Tuhan menentukan. Itu tidak dikatakan di surga berarti dia gagal. Di bumi dia berkuasa apa? Untuk menjadikan Bani Israel menjadi pengikutnya saja dia tidak sanggup. Menjadikan Yudas untuk tidak berkhianat saja tidak sanggup. Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 7 nomor 60 ya, akhi. Jelas sekali dikatakan bahwasanya akulah yang telah memilih engkau yang 12
tapi salah satu di antara engkau adalah setan, salah satu di antaramu yang 12 ini adalah iblis. Apa yang terjadi? Iblis ini berhasil membuat Yesus menjadi tumbal di atas tiang salib. Dia nggak berkuasa di atas bumi, nggak ada kuasanya. Kalau berdasarkan kitab saudara, ya, Yohanes 18 ayat 36, Yesus berkata, aku bukan raja. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membelaku saat aku diserahkan. Duh, nggak ada kuasanya, Bu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Mana ada dia berkuasa? Oke ya, situ ya, paham ya, saudara ya. Ada lagi Mas Ben? Dia diakui di surat tadi Iya, kita nggak bisa kemudian menyamakan. Gini, di Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang suci. Betul, nabi yang suci. Di Kristen, Yesus itu adalah Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Nggak sama kan? Nggak sama. Jadi menurut Bapak, Isa itu bukan Yesus. Hanya ada satu nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi terakhir untuk mereka. Islam menyebutnya Isa. Berarti ibu dari Yesus itu siapa? Kristen menyebutnya Yesus, Yahudi menyebutnya Yesua, kami menyebutnya Isa. Berbicara tentang oknum yang sama, tetapi ajaran beda-beda masing-masing. Kristen menghina dan menghujat oknum ini, begitu juga Yahudi menghina dan menghujat oknum ini. Hanya di Islam memuliakan oknum ini. Seperti itu, Bang. Ibunya disebut Maria di Kristen, orang-orang sekampungnya menyebutnya Miriam, orang Arab menyebutnya Maryam. Di Islam beliau lahir dari seorang wanita perawan suci. Di Kristen dia lahir dari seorang wanita yang bertunangan dengan seorang laki-laki. Di Yahudi dia, wanita ini adalah pesina yang bersina dengan salah satu tentara Romawi bernama Pantera. Yesus anak zina. Kristen, Yesus anak domba. Islam, Yesus anak manusia yang suci. Beda kelas kita. Gimana, Bang? Di Yahudi Yesus mati direbus, ditinjak yang mendidih di neraka. Di Kristen Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Di Islam Nabi Isa alaihissalam diangkat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kelas kita, Bang. Berarti kalau Yesus mati berarti ada dong jenazahnya. Jangan tanya saya, karena Nabi Isa alaihissalam di iman saya beliau tidak meninggal, melainkan diangkat ke langit. Justru saya yang bertanya, kalau Yesus mati mana jasadnya? Kenapa Mas mesti ditanya lagi? Loh. Ya udah, anggap saja saya nggak bertanya. Lanjut. Ya, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan yang lebih berat lagi? Iya, Tuhan berkati. Semoga kan kurang aja. Kan sedikit ada lucu-lucunya Anda ini. Tuhan siapa yang memberkati, Ben? Pasien berikutnya dong kalau ada. Ntar dulu, Ben, dulu. Terakhir dia. Ben, Tuhan siapa yang memberkati, Ben? Menurut kamu Tuhan siapa? Tuhannya Yesus. Tuhan siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Pencipta langit dan bumi. Itu kata siapa? Yesus begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, itu siapa? Yesus bersyukur. Iya, bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhannya Yesus. Kepada Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya itu. Ya, Tuhannya atau Bapaknya?
Bapaknya. Iya, bapaknya itu Bapak itu tak bapaknya itu tak ajarin samamu anak bau. Iya. Dengarkan. Yesus orang Yahudi. Tradisi yang dilakoni dalam kehidupannya adalah tradisi Yahudi. Rutinitas ritualnya yang dia lakoni adalah sebagai praktisi Taurat. Di dalam kitabnya Yesus, Amsal 3 nomor 11 nomor 12, Bapak itu adalah seibarat ayah, anak itu seibarat hamba. Jadi ketika dikatakan anak Tuhan, itu artinya hamba Tuhan. Makanya di Amsal 3 nomor 11-12, taatilah didikan Tuhan, sebab Tuhan itu ibaratkan ayah, dan didikan Tuhan ibarat ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Berarti anak dimaksud di sini adalah hamba Tuhan yang intim, yang dekat, yang akrab, yang taat, yang didikan Tuhannya tidak pernah ditinggalkan. Kalau di iman kami disebut muslim, orang yang berserah diri terhadap didikan Tuhan, orang yang berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berbicara bukan dari diriku sendiri, aku melakukan pekerjaan bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan dan aku laksanakan. Berarti aku adalah seorang muslim. Itu Yesus. Ya, jadi Yesus menyembah kepada Bapa. Bapa itu Tuhan. Artinya Bapakku dan Bapakmu, maksudnya Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, artinya aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Bapakku yang ada di surga, maksudnya Tuhanku yang ada di surga. Bukan Bapak seperti ungkong dengan cucunya, bukan. Bapak di sini maksudnya adalah orang yang intim. Makanya di Islam itu nggak ada lagi panggilan Bapak, Ayah kepada Tuhan. Tuhan gak mau. Kenapa? Karena Tuhan pada saat menyatakan diri intim, inni ma'akum, kepada Bani Israel, justru disalahartikan. Anak Tuhan, ya kami punya kuasa karena kami ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Begitu juga dengan orang Kristen, orang Nasrani, karena mereka menganggap diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Angkuh, yang surga Bapak kami yang punya kok, kami ada Tuhan. Maka Allah tidak mau lagi menyatakan terlalu intim dengan hambanya, melainkan dengan kata apa? Abdi atau hamba. Oke, abdihi, hambaku. Seperti itu. Enggak lagi ada seperti di kitabnya orang terdahulu, anak-anakku Israel, Israel anakku yang sulung, Yesus anakku yang yang tunggal. Begitu, Bu. Enggak ada lagi, enggak berlaku lagi itu. Sebab kenapa? Makanya Allah mendoktrin akal sehat manusia. Lam yalida wa lam yulad. Allah pencipta langit dan bumi, tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Kalau di Anda, Tuhan Anda adalah anak Tuhan. Enggak bisa. Dengan asumsi apa? Ayam memperanakkan ayam, kambing memperanakkan kambing, sapi memperanakkan sapi. Tuhan memperanakkan Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang beranak. Yang beranak adalah Maria. Maria manusia memperanakkan manusia. Kenapa dituhankan? Lanjut. Gimana, Ben? Ben? Yang lainnya, monggo silakan pasien berikutnya.